Tragedi Mei 1958, Trauma Sejarah Indonesia. Pendahuluan tragedi Mei 1958 merupakan salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah Republik Indonesia. Kejadian ini mendorong berakhirnya rezim pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade, sekaligus memunculkan era baru yang dikenal sebagai masa reformasi. Namun, di balik transisi politik tersebut, tersembunyi catatan kelam tentang kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan yang hingga kini masih menyisakan luka dalam masyarakat. Melalui narasi ini, kita akan menelusuri akar penyebab, rangkaian kejadian, dampak sosial politik, serta refleksi atas tragedi yang mencoreng wajah Indonesia. Disajikan dengan pendekatan netral dan objektif, narasi ini diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Konteks dan latar belakang krisis ekonomi Asia tahun 1997 menandai awal dari krisis finansial yang melanda kawasan Asia, termasuk Indonesia. Dimulai dari gejolak ekonomi di Thailand, krisis menyebar cepat ke berbagai negara. Di Indonesia, nilai tukar rupiah terjun bebas dari sekitar Rp2.000 per dolar Amerika Serikat menjadi lebih dari Rp15.000. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak tajam, angka kemiskinan meningkat, dan gelombang pemutusan hubungan kerja melanda sektor industri. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan krisis ekonomi memperparah ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan yang telah berjalan lebih dari 32 tahun itu dinilai terlalu sentralistik, korup, dan tertutup. Isu kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) menjadi sorotan utama masyarakat, terutama dengan dominasi keluarga cendana dalam berbagai lini ekonomi nasional. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengatasi krisis, pergerakan mahasiswa, dan tuntutan reformasi. Dalam situasi yang semakin tidak stabil, gerakan mahasiswa muncul sebagai kekuatan moral yang menuntut perubahan. Di berbagai kampus, mahasiswa mulai menyuarakan aspirasi reformasi. Tuntutan utama mereka meliputi pengunduran diri Soeharto, penghapusan KKN, serta pembaruan total terhadap sistem politik, hukum, dan ekonomi. Demonstrasi mulai berlangsung di banyak kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Rangkaian peristiwa Mei 1948, penembakan mahasiswa Trisakti, tanggal 12 Mei 1998 menjadi titik balik ketika demonstrasi damai mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta berujung pada tragedi. 4 mahasiswa tewas tertembak oleh aparat keamanan saat aksi berlangsung. Nama-nama mereka, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, kemudian menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Peristiwa ini memicu kemarahan publik secara luas. Kematian mahasiswa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan pemicu utama gelombang besar kerusuhan yang terjadi setelahnya. Kerusuhan massal dalam rentang tanggal 13 hingga 15 Mei, berbagai kota di Indonesia, terutama Jakarta, mengalami kerusuhan besar-besaran. Massa membakar gedung-gedung, menjarah pusat perbelanjaan, dan menghancurkan properti. Banyak toko dan bisnis milik warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran utama. Situasi menjadi semakin tidak terkendali karena lemahnya pengamanan dan lambatnya respon pemerintah. Ribuan orang meninggal dunia, sebagian besar karena terjebak dalam kebakaran gedung. Salah satu insiden paling tragis terjadi di Mall Klender, Jakarta Timur, di mana ratusan orang tewas akibat kobaran api yang melanda bangunan yang telah dijarah sebelumnya. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka secara tiba-tiba tanpa bisa melakukan apapun. Kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa. Laporan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan keturunan Tionghoa mulai mencuat di tengah kerusuhan. Meskipun jumlah pasti korban sulit diverifikasi, berbagai organisasi kemanusiaan menyatakan bahwa terdapat kasus pemerkosaan dan penyiksaan yang dilakukan secara sistematis.
Banyak korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena ketakutan, stigma sosial, dan minimnya perlindungan hukum. Isu ini menimbulkan trauma mendalam dalam komunitas Tionghoa Indonesia dan memicu eksodus ke luar negeri. Banyak keluarga memilih pindah ke Singapura, Australia, atau negara lain karena merasa tidak lagi aman di tanah air. Pengunduran diri Presiden Soeharto, tekanan politik dan sosial yang semakin kuat memaksa Presiden Soeharto untuk mengambil keputusan. Setelah berbagai upaya untuk membentuk kabinet baru dan mencari dukungan politik gagal, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie, kemudian dilantik sebagai presiden. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Banyak pihak menyambutnya dengan harapan akan lahirnya pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Dampak sosial dan politik era reformasi yang digulirkan pasca kejatuhan Soeharto membawa sejumlah perubahan penting dalam tatanan politik dan hukum Indonesia. Pemilu demokratis mulai dilaksanakan secara terbuka pada tahun 1999. Partai-partai politik diberi ruang untuk berkompetisi secara adil, dan masyarakat sipil mulai memainkan peran lebih aktif dalam mengawasi pemerintahan. Dwi fungsi ABRI yang selama ini memberikan peran ganda kepada militer di bidang pertahanan dan politik secara bertahap dikurangi hingga akhirnya dihapuskan. Kebebasan pers meningkat dan masyarakat mulai merasakan iklim demokrasi yang lebih terbuka. Isu keadilan dan rekonsiliasi, meski reformasi membawa angin segar, banyak korban tragedi Mei 1958 dan keluarganya masih merasa belum mendapatkan keadilan. Proses hukum terhadap pelaku kekerasan, terutama dalam kasus penembakan mahasiswa dan kekerasan seksual, tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa penyelidikan dilakukan, namun tidak banyak yang membuahkan hasil konkret. Komnas HAM dan berbagai LSM mendorong pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut, namun hingga kini belum ada langkah hukum yang benar-benar menyentuh aktor-aktor utama di balik tragedi tersebut.